Ada apa sebenarnya di Morowali? Kenapa tiba-tiba Presiden memerintahkan TNI turun ke kawasan tambang ilegal bukan sekadar patroli, tapi latihan komando gabungan? Dan tepatnya dilakukan di dalam kawasan industri yang punya bandara sendiri. Bandara yang, mohon maaf, tidak ada otoritas Indonesia di situ. Bandara? Di Tanah Republik? Tapi bea cukai tidak ada. Imigrasi tidak ada. Aparat negara tidak boleh masuk. Lah ini apa? Zona ekonomi atau zona kedaulatan asing? Bandara begini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Bertahun-tahun tidak ada kontrol negara. Orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diketok, tanpa diperiksa, tanpa aparat. Ini bukan bandara private lagi. Ini negara dalam negara. Dan menariknya, yang ngomong begitu bukan saya. Yang ngomong itu Menhan sendiri, Safri Samsudin. Tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan, dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi, dan ini sangat merugikan negara. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah satu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Dengan suara sangat tegas, tidak boleh ada negara di dalam negara. Kalimat yang kalau keluar dari seorang Menhan, artinya situasinya sudah tidak main-main. TNI yang masuk ke sana bukan untuk seremonial. Latihan yang dilakukan Kopasgat itu namanya perebutan pangkalan udara. Ya, betul, pangkalan udara. Artinya negara ini sedang mengirim pesan. Kami tidak sedang gladi resik, kami sedang memperingatkan. Dan mengapa Presiden memerintahkan ini? Karena sejak kampanye 2014, beliau sudah bicara soal satu kata, bocor. Dan salah satu kebocoran terbesar adalah tambang ilegal. Tambang ilegal itu bukan cuma urusan ekonomi, itu urusan kedaulatan finansial negara. Dan jika ada bandara tertutup di tengah kawasan tambang yang diisi pekerja asing, investor asing, logistik asing, tanpa kontrol negara, itu sudah bukan kebocoran lagi. Itu pembobolan. Pertanyaan berikutnya, di mana aparat selama ini? Pemda tahu? Pasti tahu. ISDM tahu? Harusnya tahu. Bea Cukai? Imigrasi? Polisi? Diam semua. Atau tidak mampu? Atau tidak boleh bergerak? Atau ada tekanan dari atas? Atau ada backing yang lebih besar dari sekadar perusahaan?
karena data terbuka menunjukkan ada nama-nama besar di komisaris. Jenderal, tokoh senior yang seharusnya mengawasi, bukan membiarkan kekosongan otoritas. Mau dibungkus dengan narasi investasi, kawasan industri demi ekspor nikel, semua itu tidak ada artinya ketika kedaulatan negara tergadaikan di depan mata. Bayangkan, bandara di Kediri bisa terbuka, bandara Freeport pun terbuka. Kenapa yang satu ini tertutup total? Apa yang keluar masuk selama 6 tahun tanpa pengawasan negara? Apa saja yang dibawa? Siapa saja yang masuk? Dan siapa yang memastikan itu aman? Dari perspektif pertahanan, bandara tertutup itu ancaman langsung. Itu bisa jadi pintu logistik, pintu infiltrasi, pintu operasi gelap. Dalam konteks rivalitas global Amerika-Cina, Indonesia ini panggung perebutan pengaruh. Laut kita adalah jalur strategis. Rudal jarak jauh, drone, kapal selam, itulah senjata masa depan. Dan ketika ada fasilitas di tanah Republik yang bisa keluar masuk tanpa kontrol negara, itu bukan sekadar risiko. Itu undangan bencana. TNI tahu ancamannya. Mereka datang bukan untuk gimmick. Mereka datang karena perintah negara sangat jelas. Amankan kedaulatan. Bereskan tambang ilegal. Tutup celah yang selama ini dibiarkan. Dan ini pesan keras tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk mereka yang membekinginya, baik sipil, birokrat, maupun jenderal. Apakah operasi ini hanya show force? Bisa iya, bisa tidak. Yang jelas Presiden dan Menhan sudah kirim sinyal. Kalau aparat lain tidak jalan, TNI yang bergerak. Pertanyaannya sekarang, setelah spotlight padam, apakah bea cukai akan masuk? Apakah imigrasi akan ditempatkan? Apakah otoritas negara akan berdiri di sana secara permanen? Atau kita akan kembali seperti dulu? Ramai seminggu, hilang sebulan? Negara ini tidak boleh terlena. Kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan. Dan setiap jengkal tanah Republik harus berada di bawah kontrol negara. Bukan korporasi, bukan investor, bukan siapapun. Kalau bandara tertutup bisa berdiri bebas selama bertahun-tahun, pertanyaannya bukan lagi ada apa di Morowali. Pertanyaannya berubah menjadi, ada apa dengan negara kita selama ini? Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Jangan cuma nonton, tekan like-nya, subscribe biar nggak ketinggalan, share kalau menurutmu ini penting, dan tinggalin komen biar diskusinya makin hidup. Makin banyak orang melek tentang keadaan negeri ini. Makin besar juga kesempatan negeri ini untuk bangkit.